المسلمين وآل كل منهم والصحابة أجمعين المقربين ثم إلى روح جميع سادتنا العالمين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والأولياء الكون أجمعين وأهل ذكر توحيد مشايخنا في هذه البلدة أجمعين ثم الروح مع شيخنا ومعلمنا وأرشادنا خصوصا الروح الشيخ محمد ياسين وسلم فاتح الشعب الحميد بن عبد الحضار والشعب بن الشيخ الحديم بسم الله الرحمن الرحيم بخطر جاج عبد الحميد بسم الله الرحمن الشيخ محمد زين والمسبوط ثم الله الرحمن الشيخ محمد الزبير وصلي مغفور من الله تعالى يرتب في الجنة خصوصا الفضائل المالي هذا كتب الشيخ فاضل محمد نواوي بن عمر البندني وصولي مغفور إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين وألا تصوم ya benar ya yang itu kan terakhir benar gak wa alla tasuma ay tatawuan ghaira arafata wa ashura illa biidnihi wa in fa'alat ja'at wa atashat wa la yuqbalu shawmu minha wa alla tasuma dan wajib juga tuh bagi si istri apa yang wajib alla tasuma hendaknya dia tidak berpuasa tatawuan yakni puasa sunnah yakni puasa yang sunnah ghaira arafata selain puasa sunnah arafah wa asyura dan puasa hari asyura illa biidnihi kecuali dengan izin suaminya wa in fa'alat maka jikalau dia mengerjakan puasa sunnah tanpa izin suami ja'at dia lapar wa atasyat dan dia haus dikerjain tuh maka dia lapar dia haus gitu doang wala yuqbalu shaumu minha dan tidak diterima akan puasanya minha dari si istri. Jadi puasanya nggak diterima, cuman lapar ame haus. Wa alla takhruja min baitiha illa biidnihi. Dan wajib juga bagi si istri apa yang wajib hendaknya dia tidak keluar min baitiha dari rumahnya dia, rumahnya si perempuan si istri, illa biidnihi kecuali dengan izin suaminya. Fa'in fa'alat maka jikalau dia mengerjakan artinya keluar rumah tanpa izin suami bi an kharajat bi ghairi idnihi dengan bahwasanya dia keluar mana itu hilang bi ghairi idnihi dengan izin suaminya dengan tanpa izin suaminya bi ghairi idnihi dengan tanpa izin suaminya la'anatha al malaikatu maka melaknat akan si istri al malaikatu oleh para malaikat artinya dilaknat dia keluarnya itu para malaikat apa aja yang ngelaknat
ay malaikatus sama'i wal ardi wa malaikatur rahmati wa malaikatul azabi. Yang ngelaknat yakni para malaikat langit, para malaikat bumi, malaikat rahmat dan malaikat azab. Banyak para malaikat yang laknat. Enggak cuman malaikat azab, enggak cuman malaikat rahmat, tapi malaikat yang di langit tuh. Semua ngelaknat itu. Sampai kapan ngelaknatnya? Kalau ngelaknat tuh bahasa orang kampung apa ya? Nyaci maki lah gitu. Itu laknat. Sumpah serapah lah gitu ya. Sampai kapan? Hatta tatuba. Sampai dia bertobat si perempuan itu, ay almar'atu yakni si istri. Atau au tarji'a ay ila baitihi, atau sampai dia pulang ke rumah suaminya. Sampai dia kembali ke rumah suaminya, itu laknatnya hilang. Selagi dia masih di luar tanpa izin suaminya, laknat malaikat masih ada. Gitu. Wa in kana ay az-zawju zaliman, dan jikalau ada yakni si suami itu zaliman adalah orang yang zalim, orang yang suka aniaya, orang yang zalim gitu. Biman'i khuruji'a, dengan melarang keluarnya si istri. Gitu. Fa'in kharajat bi'idnihi, fa'in kharajat bi'idnihi, maka jikalau dia keluar rumah bi'idnihi dengan izin suaminya. Tadi kan tanpa izin suami, ini dengan izin suaminya. Maka jikalau dia keluar dari rumah dengan izin suaminya, ya ini ada legalitas, ya kan? Udah ada legal nih gitu. Dari suaminya, fa mukhtafiyatun fi hayatin rothatin, maka hendaknya dia mukhtafiyatun, menyembunyikan, fi hayatin dalam keadaan rosatin yang lemah, dalam keadaan yang lemah. Jadi dia harus sembunyi gitu. Artinya begini, tatlubul mawadhi'a al-khaliyata. Jadi mukhtafiyatun fayatin rosatin tatlubul mawadhi'a al-khaliyah. Dia mencari tempat yang sepi gitu. Jadi kalaupun udah ada izin suaminya, dia jalannya tuh kudu jalanan yang sepi. Itu jalannya, cari jalan sepi. Sekarang udah nggak ada jalan sepi ya, itu jalanan yang sunyi. Duna syawari'i wal aswaq, bukan jalan raya, bukan juga lewat pasar-pasar. Karena kalau lewat jalan raya banyak ruko jual pakaian, jual itu jajan gitu, enggak juga gitu, enggak. Wal aswaq, jangan di pasar karena rame. Pasar-pasar. Agar apa tuh dia menyembunyikan diri di keadaan yang lemah dan dia mencari tempat-tempat yang sepi. Agar apa? Mukhtarizatan min ayyasma gharibun sautaha. Supaya dia itu menjaga dirinya dari bahwasanya mendengar gharibun oleh orang lain, akan mendengar oleh orang lain sautaha, akan suaranya dia. Gitu. Artinya ngejaga diri gitu dari pandangan orang asing. Gharibun, laki-laki asing ya, orang-orang asing. Waalaikumsalam. Salam. Auzian sah. Au ya'rifaha bi syakhsiha, atau mengenal oleh si orang asing hak akan si
perempuan. Jadi biar nggak ada tuh orang tahu gitu. Bisyakhsyiha dengan dirinya si perempuan. Wala tata'arrafu ila sadiqi ba'liha, dan jangan juga tuh perempuan memperkenalkan dirinya kepada teman suaminya, nggak boleh. Ini saya istrinya temen ente ya, yang laki ya. Wala tata'arrafu ila sadiqi ba'liha. Dan jangan juga memperkenalkan diri itu si perempuan kepada teman suaminya, teman keluarganya, nggak boleh tuh. Wa alima min dzalika al-madhkuri, dan diketahui daripada hal itu yang disebut, yang tadi tuh di atas semua, annahu yajibu wujuban muta'akkidan alal mar'ati, bahwasanya hal yang tadi disebut wajib wujuban muta'akkidan, wajibnya tuh yang ditekankan, wajibnya yang sangat ditekan, wajib muta'akkidan. Kan ada sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan kayak kurban sunnah muakkad, maka sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan. Nah ini wajib yang sangat ditekankan bagi si perempuan gitu, bukan sunnah lagi, tapi wajib ini, yang disebut-sebut tadi tuh dari awal tuh. Atau annahu yajibu wujuban mutaqidan alal mar'ati an tatahara ridwan zaujiha. Jadi wajib yang sangat ditekankan atas perempuan untuk dia mencari ridho suaminya. Wa tajtaniba sukhtahu ma'amkana, dan menjauhi kemurkaan suaminya ma'amkana, sama sekali yang memungkinkan gitu. Wallahu alam. Ini agak sepet matanya. Segitu dulu dah. Ngopi dulu, ngopi. Hah? Ngerokok salah. Api rokok udah. Makan sambil makan itu ngilangin ngantuk, makan. Ini dibuka nih Mas Nur, masih ada ini, buka buat. Buka udah itu taruh sono. Taruh sono. Udah Mas Nur, air putih aja udah. Tahu. Piring. Dulu tuh. Siapa? Saya tukangnya dulu. Oh iya, Cak. Ke nasi kali Mas Nur ya? Enak kali. Mang nasi kali Mas Nur, nasi. Nih kita masih ngebahas babnya perempuan ya, atau yang wajib bagi istri bagi perempuan.
Karena mencintai itu butuh pemahaman. Jadi mencintai itu harus disertai dengan pemahaman. Pemahaman tentang apa? Pemahaman tentang segalanya. Tentang si istri atau suami, si istri harus memahami tentang si suami. Memahami apa? Memahami segalanya. Wataknya dia. Terus apa lagi? Memahami tentang kehidupannya dia. Memahami tentang kewajiban dan haknya dia. Nggak cuma sekedar cinta. Karena cinta itu bisa menghilang kapan saja. Tapi ketika kita sudah memahami, maka ketika rasa cinta hilang rasa cinta di tengah-tengah, tapi karena kita memahami, hubungannya akan terus berjalan. Sehingga bisa menumbuhkan lagi rasa cinta yang perlahan hilang. Kenapa? Karena memahami gitu. Gitu, Jo. Jadi gue udah paham dulu, katanya Borjo. Udah paham dulu. Semuanya begitu. Orang kan cinta karena ngerti, ya. Karena tahu, karena paham gitu. Para sahabat Nabi dulu demen ame Nabi karena lantaran tahu sifatnya Nabi, kepribadiannya Nabi, tahu. Sehingga awalnya tahu, mengerti, memahami, kemudian cinta. Sehingga kalau cinta itu diawali dengan pemahaman, maka cinta akan selalu bertahan. Sampai kapanpun. Lihat para sahabat Nabi, cintanya luar biasa. Sayyidina Umar bagaimana cintanya sama Rasul. Sampai Rasul meninggal, Sayyidina Umar katakan, siapa yang bilang Muhammad mati, saya penggal. Gak boleh ada yang mengatakan Rasul itu mati depan Sayyidina Umar. Yang mengatakan Rasul mati, saya penggal lehernya. Itu saking cintanya. Kenapa beliau cintanya sampai begitu? Karena memahami tentang Rasul, tentang segalanya begitu. Maka kita ame pasangan juga kudu mahamin. Oh, bini saya wataknya begini. Maka kita kudu paham tuh. Kalau dia lagi begini, kita harus bagaimana gitu. Oh, bini saya orangnya nggak terbuka. Maka kalau bini kita nggak terbuka, kita yang mancing-mancing gitu. Jangan sampai dia memendam permasalahannya sendiri. Jadi kita kudu paham karakternya dia segala macam. Oh, saya udah telanjur nikah, bagaimana cara memahami? Justru kalau udah nikah ya sambil jalan memahami. Yang belum nikah ya bisa pandang-pandang dulu ya. Gitu. Jadi pemahaman itu penting. Pemahaman tentang karakter, pemahaman tentang bataknya, tentang kepribadian pasangan kita, itu penting. Karena itu akan mempererat hubungan. Banyak orang-orang yang pecah di tengah jalan, putus di tengah jalan hubungannya, lantaran karena tidak memahami, tidak saling memahami satu sama lain. Berseberangan begitu. Hidup bersama, tapi secara pemikiran dia berbeda. Kalau bahasa orang di kantor atau instansi, tidak satu visi misi. Maka menikah itu harus satu visi misi. Kita menikah visinya apa, misinya apa? Ya kan? Maka kita tentukan dulu visinya kita. Ke depan ini kita, kan visi kan jauh namanya ya. Ke depan ini kita mau ngapain kita nikah nih? Apa tujuan kita menikah? Samakan dulu tuh visi misinya, tujuan. Sehingga kalau udah sama visi misi, tentukan program-programnya untuk mencapai visi misi. Begitu. Oh, pengen keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, itu visinya. Maka misinya apa yang harus dilakuin? Kalau pengen itu ada visinya itu sakinah, mawaddah, warahmah,
Apa yang harus dilakuin? Yang kudu dilakuin, satu, pelajarin tuh tentang ilmu rumah tangga, tentang hak dan kewajiban masing-masing. Itu dulu tuh. Nafkah mah belakangan, pelajarin dulu itu. Itu program itu ngaji. Program itu. Dekatkan diri kita ke Allah. Kita laki nih. Sekali lagi saya bilang, jangan kita nuntut anak dan istri kita untuk dekat ke Allah. Kita aja dulu dekat sama Allah. Kita dulu ngadap sama Allah yang rajin. Anak bini kita yang lihat kita begitu ngikut. Ya, itu untuk mencapai rumah tangga visi yang kita bangun gitu. Maka yang belum nikah nih dari sekarang tuh bangun visinya. Saya menikah untuk apa? Kalau menikah hanya tujuannya buat memuaskan atau menyalurkan naluri nafsunya dia, ya udah. Di pertengahan jalan akan goyang gitu rumah tangga. Kenapa? Tujuan dia cuma itu. Kenapa? Karena di tengah jalan rasanya akan hilang. Iya, boleh tanya sama yang udah itu. Kalau tujuan itu bosan, karena apa? Ya lubang itu doang. Dia pasti berpikir pengen nyoba lubang yang lain. Gitu. Padahal lubang itu sama aja, ya Kang Nas. Kang Nas, sama nggak? Sama aja gitu. Gayanya gaya sama, orang gaya kodok mati sama aja. Bagus ente yang muda kemarin kagak ngaji. Ngaji udah puyeng dah pokoknya. Nggak ada kemarin. Bagus tukang siarannya kemarin kagak ada. Anak muda kagak ada. Itu soalnya pembahasannya vulgar banget kemarin mah. Mas Nur sampai puyeng Mas Nur. Puyeng Mas Nur. Dia nggak mau datang. Itil ngomongnya. Itil ngomongnya. Kacau dah pokoknya kemarin mah. Untung aja ente kagak datang minggu lalu. Datang udah puyeng. Borju aja bornya sampai kagak denger tutup aja gitu dia. Puyeng dengernya katanya. Jadi bangun dulu tuh kalau pengen itu sakinah mawaddah warahmah terbangun tuh harus misinya dulu. Ngaji dulu kita pelajarin tuh semua. Oh, saya pengen rumah tangga yang dibangun seperti yang Rasul bangun, ya udah ikutin Rasul gayanya bagaimana. Itu saling memahami antara pasangan gitu. Amin dulu. Sehingga ke depan nggak egois gitu. Nggak egois ke depan tuh nggak egois. Gua kan laki lu, gua pimpinan lu kudunya ngormatin gua. Gitu. Kan begitu akhir ujung-ujungnya. Kenapa? Karena udah tidak satu visi misi. Kalau udah nggak satu visi misi, maka yang ada hanya membahas job desk masing-masing. Itu bukan job desk gua. Lu kan kerjaan lu itu, bukan kerjaan gua. Akan begitu. Tapi kalau orang yang satu visi misi membangun rumah tangga, dia tidak memikirkan job desk. Dia kerjain job desknya dia. Ini orang-orang kuliah semua paham lah job desk udah kerja semua. Paham tugas dan kewajiban dia masing-masing. Tapi dia juga bisa membantu tugas dan kewajiban yang lain. Misalkan laki, kan kerjaan laki banyak ya, nyuci segala macam, nyuci, masak, ngepel, nyapu. Itu kan kerjaan laki sebenarnya, job desknya laki. Tapi kan perempuan boleh dong ngambil job desk itu, ya nggak? Boleh. Gitu. Job desk laki banyak job desknya. Gitu. Nyari duit gitu. Itu kan job desknya laki. Suatu saat kalau kita nggak satu visi misi, maka istri itu bakal ngamuk. Itu kan kerjaan lu bang, bukan kerjaan gua. Gitu. Iya, karena udah nggak satu visi misi. Gitu. Maka kita bangun satu visi misi antara suami dan istri. Gitu. Udah kita bangun,
Maka kita tentukan nih program-program yang ada dalam rumah tangga kita. Tentuin. Neng, jam sekian sampai kita bangun. Jam sekian kita tidur. Itu terprogram tidurnya. Ntar abis subuh kita baca Quran. Abis maghrib kita baca Quran. Udah punya anak kita. Itu ada program jadi. Itu ngebangun visi misi udah ada program. Visi misi tidak akan bisa berjalan, tidak akan tercapai kalau programnya nggak ada dan nggak jalan programnya. Jalanin dulu programnya. Sholat zuhur program gitu. Habis sholat zuhur gini. Jadi ada program rumah tangga enak. Nah itu udah programnya bagus begitu. Dan juga sudah paham kewajiban masing-masing. Udah paham nih kewajiban masing-masing. Job desk-nya masing-masing sudah paham. Dan juga tidak mementingkan job desk-nya. Suatu ketika dia bisa ngambil juga job desk orang, ngebantu maksudnya. Jadi enggak, itu kan kerjaan lo, itu enggak begitu. Itu udah saling memahami, saling membantu akhirnya. Dan itu akan tercipta yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Sehingga bini, Bang, Neng mau keluar dulu ya, Bang, ke warung. Ya Neng, mau kemana? Belanja sayur. Ini duitnya begitu. Kan begitu tuh. Bang, boleh nggak Neng ke rumah orang tua? Abang anterin gitu. Enggak, sono Gi, diri enggak gitu. Abang nganterin. Gitu. Kalau kita lagi kerja di nelpon, Bang, boleh nggak Neng ngaji gitu. Dia akan selalu begitu. Kenapa? Karena visi misi sudah dibangun, program sudah buat, kewajiban masing-masing sudah dipahami dan dipenuhi gitu. Udah kecipta. Rumah tangga, cemburu mah pasti ada. Masalah dalam rumah tangga itu Kang Nas selalu ada ya. Paling urusannya apa Kang Nas? Dapur. Jadi kata Kang Nas, permasalahan orang rumah tangga tuh semuanya pasti masalah dapur yang diomongin. Nah, enggak, dapur, pasti dapur. Nah, solusinya kata Kang Nas, jangan bikin dapur, jadi nggak ada masalah rumah tangga tuh. Nah, itu ngebangun visi misi namanya. Nah, ini sama nih bicara ngebangun visi misi. Terjawab tuh yarhamukallah gitu yang bersih itu. Nah, ini ngebahas tentang yang kerjaannya perempuan, job desk-nya perempuan. Salah satu job desk-nya perempuan dalam rumah tangga yaitu Allah tasuma illa biidnihi. Hendaknya itu perempuan jangan puasa sunnah ya kecuali dengan izin suami. Itu puasa sunnah kan bagus ya. Ya kan? Ngikutin ajaran Rasul. Tapi kalau istri kudu dapat izin dulu sama lakinya puasa sunnah itu. Sunnah yang mana? Sunnah yang tikrar, yang selalu berulang. Kayak Senin Kemis kan terus ngulang tuh ya. Nah, itu izin dulu sama laki. Izin dulu sama laki kalau mau puasa itu. Kalau di sini dinyatakan aitatawu'an ghaira Arafah wa Asyura. Selain puasa sunnah Arafah dan puasa sunnah hari Asyura. Kalau itu nggak perlu izin laki. Kenapa? Karena itu mengulangnya setahun sekali. Puasa tahunan namanya. Itu mah nggak perlu izin. Bagaimana kalau laki nggak ngizinin puasanya? Tetap ada pahala gitu. Hari Arafah sama hari Asyura. Nah ini kan Muharram nih ntar tanggal 10 nih. Kalau bini kita yang rajin puasa, bini kita udah biarin aja. Ini kan tanggal berapa Muharram nih? Muharram nih. Masih awal. 3 apa berapa? 4. Gitu.
4 Muharram nih kan. Jadi ntar puasa Tasu'a, puasa Asyura. Tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram. Sekalian nyuci keris. Oh enggak ya? Nyuci baju ya. Apa yang dulu, Bro? Nggak usah nyelup-nyelup mula Pak Mas Nur. Dingin. Lap selup baik. Jadi kalau puasa sunnah pun Senin Kemis, sunnah Daud, nah itu apalagi? Itu harus izin sama laki. Puasa sunnah Nabi Daud itu sehari puasa, sehari kagak, sehari puasa, sehari kagak. Itu juga izin sama laki. Bagaimana kalau dia lagi puasa sunnah? Ya, puasa sunnah nih. Terus, jangan dah, lagi itu. Nggak jadi dah. Tapi suami pengen gimana? Terus ada dia. Lakinya pengen itu. Lakinya pengen bagaimana? Itu kan sunnah. Melayani laki tinggalkan yang sunnah, kerjakan yang wajib. Dipotong di sini, tinggalkan yang sunnah, kerjakan yang wajib. Habis lah saya. Nggak tahu awalnya. Tiba-tiba gimana? Pusing. Kecuali puasa wajib, siang-siang nggak boleh. Kalau puasa sunnah, lakinya lagi udah kelimpungan. Kalau klimaks mau keluar, itu inzal. Ini kalau bahasa orang sini namanya sange. Udah lagi sange banget ini lakinya gitu. Lagi pakai itu sih mancing. Kan bahasanya ya kemarin gitu. Mancing sih Ibnu. Aduh. Ya, itu saya makanya ngajinya bolong-bolong sama kayak aneh. Kalau lakinya lagi kan bahasa lagi pengen halus, kalau bahasa kasar lagi sange, nggak ngenas gitu ya. Lagi sange tuh, puyeng buat puyeng tuh pasti tanya kan puyeng itu. Udah. Aduh. Ini nggak jadi tayang ini ke Abang Ayub kayak. Nggak jadi tayang nih ini udah. Kagak tayang ini. Kagak tayang ini. Potong tadi doang tuh ntar. Tinggalkan kerjakan yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Gitu. Ya itu kalau lagi puasa sunnah bagi perempuan, istri, lakinya lagi begitu, lagi kepengen, ya batalin. Batalin dulu minum air putih baru layanin suaminya gitu. Di depan Mas. Mau batalin nggak boleh. Jangan juga batal. Wa in fa'alat ja'at wa atoshat wala yuqbalu saumu minha. Kalau dia ngerjain tuh puasa tanpa izin lakinya, lakinya ada gitu, ada di rumah, nggak pakai izin lagi puasa.
ja'at wa atasyat wa la yuqbalu shaumu minha. Yang dia dapetin cuman lapar, haus, nggak diterima dia punya puasa begitu. Nggak ada pahala namanya puasanya. Cuman lapar sama haus doang. Itu puasanya. Kenapa nih puasa sunnah yang begini, yang ulangannya itu nggak setahun sekali begitu, dia harus izin sama lakinya, ya dikhawatirin lakinya lagi kepengen tadi, gitu, dikhawatirin biar dia nggak batal-batalin begitu. Agama udah enak banget begini. Pengen lagi. Jangan ke situ lagi lah. Kemudian juga yang menjadi job desk-nya perempuan, wa alla tahruja min baitiha illa biidni. Ya, hendaknya dia nggak keluar tuh dari rumahnya dia, rumahnya si perempuan, kecuali dengan izin suami. Ini di rumahnya perempuan, dia keluar kudu izin sama laki. Kudu izin dia. Bahkan Said Fadl bin Alwi bin Muhammad bin Sahil Maulad Dawilah, beliau katakan, itu beliau dapetin juga dari beberapa nasnya, perkataan para ulama al-muhaqqiqin al-arifin min ahlil madhahib, bahwa para ulama itu sepakat atas keharaman keluarnya seorang perempuan itu dari rumah, karena tidak adanya syarat-syarat yang membolehkan keluarnya perempuan itu di zaman ini udah nggak ada syarat yang ngebolehin, nggak ada. Kan perempuan tuh kalau ke rumah an la takuna mutazayyinatan, jangan dandan perempuan. Nah sekarang perempuan ke rumah dandan apa enggak? Itu haram deh, makanya gitu. Wala mutatayyibatan, enggak usah pakai wangi-wangian. Lah perempuan sekarang udah dandan, nyak wanginya, oh bukan main. Kita lagi naik motor nih, ya kan, nih yang laki nih, ada bau aromanya tuh perempuan dikejar itu motornya. Ya begitu ya. Ini siapa sih ceweknya wangi banget begitu ya, juga gitu ya. Muka setan barat. Wala mukhtalitotan berrijal, enggak bercampur dengan laki-laki. Pasti nyampur gitu. Makanya para ulama tuh sepakat di zaman ini tentang keharaman keluarnya seorang perempuan dari rumah. Kecuali sama mahramnya keluarnya. Karena para ulama nggak ada syarat tuh yang ngebolehin dia keluar, nggak ada syarat-syaratnya. Udah hilang gitu syarat-syarat itu. Orang dulu mah nggak ada pakai dandan keluar ya. Nggak pakai bedak pipa ya. Wala takuna nadhiratan wala manzuratan. Enggak ada tuh bahasa, enggak mungkin juga tuh bahasa pandang dan memandang itu enggak terjadi gitu. Ya kan? Pasti ada tuh pandang memandang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
Orang kita di jalan, ada perempuan ngangkat dikit aja tuh, bajunya kita kejar di belakang aja, kita gak mau nyusulin. Ya Kang Nas gitu gak? Padahal mah kita kata di dalam hati, buri kamat, buri kita masih di belakangnya, gak mau nyusulin. Ya sama kita berarti Kang Nas. Enggak gitu, kalau saya mau bilangin doang, mau bilangin takut masuk angin gitu. Mau bilangin Kang Nas. Pengennya sih nutupin terus begini. Dan nggak ada itu di jalan atau di tempat yang lain mayukhsha minhu al fitnah wala syahwah alaihinna aw minhunna gitu. Jadi di jalan tuh pasti tidak terhindar orang perempuan itu dari namanya fitnah dan juga menjadi syahwat gitu, keinginan. Oh pasti setiap perempuan yang keluar, laki-laki apalagi ngeliatnya agak-agak saya waktu syahwatnya pasti ada. Makanya udah haram, para ulama tuh sepakat tentang perempuan itu keluar. Hati udah rapi banget, udah pakai jilbab. Kita masih ada syahwat ngelihatnya. Bener gak kira-kira? Karena bener gak kira-kira? Bener ya? Gitu. Oh kan? Apa yang nyeplak? Kata Syed Fadl, sepakat itu para ulama min ahlil madzahib itu tentang haramnya perempuan itu keluar. Kenapa? Karena udah nggak ada tuh. Bisa nggak dia nggak dandan? Bisa nggak dia nggak pakai minyak wangi-wangi? Bisa nggak dia nggak kumpul sama laki-laki? Bisa nggak dia nggak pandang memandang? Terus bisa nggak dia nggak menimbulkan fitnah? Bisa nggak saling nempel-nempelan begitu antara laki-laki? Pasti ada pepet-pepetan itu kan, kumpul. Kalau itu bisa semua hindari, maka silahkan keluar begitu. Susah ya? Dengan di rumah baik udah punya laki, mau ngapain lagi keluar? Udah di rumah aja, kalau udah punya laki udah di rumah aja. Gitu. Tungguin lakinya pulang kerja, pulang ngojek, ya Ju, tungguin. Neng, abang pulang ngojek. Abang ngeliat cewek cakep di jalan, udah nggak kuat makanya pulang. Gitu. Daripada abang dosa di jalan, mending abang di rumah dapat pahala. Begitu, ya Ju. Hah? Ya izin aja sama bosnya dikit, bentar. Bos mau nyelup bentar begitu. Bi an kharajat bi ghairi idni. Kalau misalkan dia keluar wa in fa'alat ya. Wa in fa'alat, jika misalkan dia kerjakan itu, bi an kharajat bi ghairi idni, jika dia keluar tanpa izin suaminya, maka apa yang didapat? La'anatha al malaikatu. Maka dia dapat tuh laknat para malaikat. Para malaikat ngelaknat. Kalau udah bahasa laknat ha al malaikah, ay irtakabat isman aziman. Dia dalam perjalanan menanggung dosa yang sangat besar itu. Dosa besar dia itu. Makanya di ujungnya hatta tatuba. Kenapa? Karena dia dosa besar. Kalau kita kan taunya malaikat ngelaknat kalau diajak. Itu nggak nolak, lanat ya.
Itu, diajak begitu. Kalau itu kan di laknatnya hatta tusbiha. Kalau dia yang malam ngajak mainnya dia nolak tuh sampai subuh laknat malaikat begitu. Sampai subuh. Kalau dia nolak. Nah, ini kalau dia pergi tanpa izin lakinya, maka dilaknat malaikat sampai dia balik. Sampai dia balik ke rumah, baru laknatnya udah hilang. Gitu. Itu kalau kita misalnya lagi kerja, gimana? Harus izin juga. Kalau kita udah mau kerja, kita belum kerja bilang, Neng abang mau kerja. Kalau Neng mau ada perlu, mau belanja, mau ke rumah orang tua, mau ke rumah saudara, abang izinin. Gitu. Biar nggak ganggu juga kita lagi kerja teleponin. Bang, mau ke warung depan. Boleh. Ntar telepon lagi. Bang, bentar. Ini masih kurang garamnya, belum beli garam. Telepon mulu. Makanya kitanya sebelum kerja bilang dulu. Gitu. Abang kerja dulu ya, Neng. Doain. Baru kita ngomong. Gitu. Minta doa sama bini tuh minta doa juga. Neng doain abang mau kerja biar dapat rezeki yang halal, yang berkah gitu. Buat nafkah gitu. Di warung juga gitu mas, nggak apa-apa.